Selamat sore, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Tuhan memberkati kita semua, dan pada kesempatan yang baik pada hari ini di dalam agenda kita pembahasan dan penguatan proker bidang pendidikan, alangkah baiknya jika ini akan kita buka terlebih dahulu dengan doa, ya walaupun mungkin ini menjadi satu pembiasaan dan kebiasaan kita. Tentunya menjadi core value kita, ya siapapun yang memimpin dan apapun agamanya, ya ketika kita diminta untuk memimpin, kita membiasakan itu agar semuanya berjalan dengan baik, kurang lebih begitu ya rekan-rekan ya. Nah, untuk doa mungkin izinkan saya yang mengambil bagian dalam doa ini, teman-teman mengikuti begitu ya. Saya akan memimpin doa secara Katolik, izinkan saya memimpin doa sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Tuhan, terima kasih atas kasih karunia yang Engkau limpahkan kepada kami pada malam hari ini, sehingga kami dari Forum Pemuda Kalimantan Barat dapat berkumpul di tempat ini melalui saluran Zinit untuk membicarakan program kerja bidang pendidikan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua, memberkati perangkat kami, dan memberikan kesehatan juga kepada kami, maupun juga kepada teman-teman kami, kepada orang tua kami, dan orang-orang yang kami cintai, agar semuanya baik-baik dan sehat-sehat saja. Tuhan, juga kami menyerahkan semua perjalanan rapat pada hari ini. Mudah-mudahan semua pertemuan ini berjalan dengan baik dan menghasilkan keputusan-keputusan yang baik, dan semuanya tentunya tidak bertentangan dengan kehendak dan rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, selamat sore menjelang malam teman-teman semua. Mungkin sebelum saya buka, alangkah indahnya jika tentunya Bapak Ketua Forum Pemuda Kalimantan Barat, Pak Randy, untuk membuka kegiatan pembahasan dan penguatan program kerja bidang pendidikan dari FPKB. Silahkan Pak Ketua, monggo waktu dan tempatnya. Oke, selamat malam semua. Terima kasih atas waktunya ya. Sudah kerja capek-capek seharian, hari malam ini masih kita godok program kerja. Terima kasih semua kehadirannya. Malam ini kita akan bahas program kerja dari Divisi Pendidikan. Hari ini kita akan fikskan untuk draftnya ini menjadi proker, dan kemudian rencana kita selanjutnya adalah nanti kita akan berkumpul semua pengurusnya dan kita sama-sama sahkan semuanya. Jadi biar agar semua sama-sama tahu bahwa ini loh proker dari pendidikan, ini proker dari sosial. Oke, dari saya itu saja. Kita akan mulai, kita nanti sesingkat-singkat mungkin ya Pak Adi ya, karena Pak Adi juga harus istirahat kembali Pak. Jangan kita terlalu panjang, Bapak kondisinya harus dijaga juga ya. Boleh Pak Adi, silakan langsung dilanjut ya. Oh ya sorry, mungkin Victor, kamu buka laptop nggak? Kalau nggak saya yang bisa notulen. Bisa Pak. Oh laptop, tolong Victor jadi notulen ya, terima kasih ya. Sambil main kartu Siap, dia. Pak. Terima kasih, silakan Pak Adi. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Ketua. Ya, apapun itu, walaupun di dalam kesibukan kita dan waktu kita yang memang begitu padat di dalam kehidupan ini dan penuh dengan kompleksitas pastinya di dalam kehidupan kita ya Pak Randy ya. Tetapi satu value yang selalu saya pegang bahwa be kind no reason ya, kita berbuat baik itu tidak ada alasannya gitu ya. Jadi kalau memang kita masih sempat untuk berbuat baik, ya kita berbuat baiklah. Ya kalau kita tidak bisa berbuat baik ya jangan nyusahin orang, itu aja. Pada prinsipnya itu ya. Ya, jadi satu perbuatan kecil kita itu pasti berharga gitu. Nah, izin saya ingin menampilkan, terlihat ya Pak Ketua dan teman-teman semua ya. Jelas Pak. Sudah pakai kacamata nih. Jadi izin saya menggunakan kop surat karena kop surat diberikan oleh Pak Sekjen, tetapi ini hanya untuk meletakkan saja program kerja bidang pendidikan, yang mana untuk visi misi saya tidak sebutkan kembali karena visi dan misi sudah kita sepakati semua dan kita sudah tahu masing-masing, dan tapi tentunya visi dan misi ini tetap perlu dikristalisasikan terus agar semua pengurus tahu bahwa visi kita adalah membangun Indonesia maju dengan sosial budaya dan pendidikan. Memang visinya cukup singkat tapi cukup mengena, yaitu membangun Indonesia maju dengan sosial budaya dan pendidikan. Nah,
Kemudian untuk core value ini juga usulannya dari kita bidang pendidikan mengusulkan gitu ya, kurang lebihnya bahwa core value kita adalah berbudi, yaitu dari kata B yaitu berakhlak atau bertuhan, boleh dipilih nanti gitu ya, dan kemudian etika, respect, budaya itu boleh budaya atau berbudaya, unggul, dinamis, dan integritas. Karena kita berbase Kalimantan Barat karena membawa adat istiadat dan culture, maka di sini berbudaya dimunculkan. Nah, kemudian untuk program kerja bidang pendidikan sendiri. Nah, kalau kita bicara program kerja jangka panjang, yaitu saya langsung tetapkan program kerja jangka panjang dari bidang pendidikan. Izin, mungkin saya tidak akan menggunakan kata saya lagi, tapi menggunakan kata kami, karena kan ini adalah keorganisasian, gitu ya. Nah, jadi kami dari bidang pendidikan untuk jangka panjang ini, tentunya memang di sana tidak diberikan timeline dalam artian bulanan ya, karena jangka panjang itu adalah sesuatu yang sifatnya bisa berkesinambungan. Jadi bisa sifatnya insidental, bisa sifatnya mendadak, bisa sifatnya tiba-tiba, tetapi itu adalah hal yang kita berikan layanannya terkait dengan pendidikan. Nah, jangka panjangnya 5-10 tahun, ya walaupun kita kepengurusan mungkin apakah 3 atau 5 tahun dan ataukah nanti terpilih kembali atau tidak, tetapi jangka panjangnya ini bisa diestafetkan, gitu ya. Dan yang pertama untuk jangka panjang ini adalah memberikan advokasi seputar pendidikan dan budaya pada masyarakat. Memberikan advokasi itu apa? Advokasi ini sangat penting. Misalnya berbagai masalah seputar pendidikan itu muncul ya. Mungkin Pak Rendy juga tahu juga bahwa saya juga sedang berhadapan dengan pemerintah juga misalnya, begitu ya. Tapi lebih daripada itu, ya. Hal-hal yang lain yang terjadi seputar pendidikan, apakah terjadi kasus misalnya gitu ya, kayak kemarin kan ada kasus pelecehan, tapi pelecehan itu di mana? Apakah itu di pendidikan atau di mana? Kemudian ada kasus misalnya kesulitan pendidikan kah, ataukah ada hal kekerasan di dunia pendidikan kah, atau ada kesulitan guru dan sebagainya. Intinya yang bicara adalah terkait pendidikan dan budaya, gitu ya. Karena kalau kita bicara pendidikan dan budaya, tentunya kan ranahnya cukup jelas bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi ini mencangkup semua advokasi. Nah, kemudian yang kedua adalah berkontribusi pada peningkatan sumber daya manusia dan keterampilan masyarakat Indonesia. Ini secara umum, tetapi ini implementasi secara khususnya juga ada di jangka pendek. Jadi di poin B ini nanti ada penjabarannya juga di jangka pendek, tetapi ini adalah hal yang sifatnya jangka panjang juga. Kalau kita bicara peningkatan SDM, berarti nanti bisa juga ada seminar, ada pelatihan, ada workshop, dan sebagainya yang sifatnya ada yang sifatnya insidental, ada yang sifatnya mendadak, bisa sifatnya permintaan dari luar, dan bisa juga ada yang sifatnya terencana. Ya, di jangka pendek itu terencana. Dan kemudian yang berikutnya adalah peran serta pada pendidikan Pancasila, moral, budi pekerti masyarakat secara sinkronus maupun asinkronus. Ini memang mirip dengan yang di atas, tetapi bedanya adalah fokusnya kepada pendidikan Pancasila. Kalau peningkatan SDM kan kepada skill and keterampilan entrepreneur dan sebagainya. Jadi lebih kepada praktik-praktik di dalam kehidupan masyarakat di dalam rangka meningkatkan SDM-nya. Misalnya kalau memang kita bisa memfasilitasi keterampilan, kemudian pelatihan pendidikan berbahasa China, berbahasa Inggris misalnya, itu masuk di dalam peningkatan SDM. Sedangkan dalam pendidikan Pancasila, moral, budi pekerti masyarakat secara sinkronus maupun asinkronus, secara sinkronus ini maksudnya adalah secara langsung, ya, seminar, workshop yang secara langsung terkait dengan Pancasila, moral, budi pekerti. Nah, kalau secara asinkronus itu adalah secara yang tidak langsung. Tidak langsung itu maksudnya adalah kita misalnya punya YouTube, kita misalnya punya Facebook, kita punya Instagram, kita punya TikTok dan sebagainya, itu digunakan sebagai media pendidikan Pancasila, moral, dan budi pekerti. Jadi ketika kegiatan-kegiatan itu bisa kita rekam, misalnya kalau kita melaksanakan kegiatan seminar, kemudian bisa kita rekam, kita unggah kembali di berbagai situs kita. Ataupun kita bisa menyentuh lapisan masyarakat melalui, tentunya kita butuh tim ya kalau untuk ini ya, mudah-mudahan kedepannya ada, tetapi kita buat jadikan program kerja jangka panjang makanya, karena ini bukan hal yang mudah. Nah, jadi kita bisa membuat sinematografi pendek. Sinematografi pendek itu misalnya 5 menit, 10 menit, 2 menit, bahkan 1 menit sampai 2 menit, 3 menit gitu ya, film pendek gitu ya, yang mempunyai pesan dan kesan yang kuat dan menginspirasi
Jadi kita sambil latihan peran nih, karena banyak teman-teman kan yang dari budaya, dari pendidikan dan sebagainya. Kita coba optimalkan kemampuan kita optimalkan diri kita, memberi lebih. Jadi kita seolah-olah memang membuat film pendek tapi bisa menginspirasi orang. Ya syukur-syukur nanti kalau filmnya laku ya, bisa diambil sama sutradara ya puji Tuhan gitu ya. Dan kemudian yang ini juga mudah-mudahan karena kita harus punya mimpi. Jadi FPKB kalau misalnya punya mimpi kan juga bisa menjadi foundation yang kuat juga. Jadi bukan hanya sosial kemasyarakatan saja, tetapi karena kita tadi bicara sosial, budaya, dan pendidikan, jadi ada mendirikan cikal bakal sekolah kemasyarakatan informal. Ini bisa dimulai dulu nih, karena punya sekretariat, banyak anak-anak. Kalau kita nggak bisa kerjasama sama sekolah yang lain gitu ya, misalnya sekolah ataupun lembaga pendidik, kita buat sendiri. PKBM misalnya, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat FPKB, ya maksudnya dengan nama FPKB, dengan dilatari belakangi Pemuda Kalimantan Barat. Nah, ini nanti bisa membantu anak-anak yang putus sekolah dengan memfasilitasi ijazah paket A, paket B, dan paket C misalnya. Kemudian untuk non-formal itu seperti kemarin kita sudah agendakan, yaitu kegiatan-kegiatan yang sifatnya non-formal, belajar membuat kue, belajar membuat keterampilan, memanfaatkan barang bekas menjadi barang jadi misalnya, atau kalau misalnya ada keterampilan-keterampilan yang lain. Agak mirip-mirip dengan peningkatan SDM, tetapi berbeda ya, karena di sini kita bicaranya institusi ya, institusi informal, non-formal, dan formal, tapi cikal bakalnya. Nah, kalau formal ya mudah-mudahan FPKB punya sekolah sendiri, jadi bisa menjadi daya dukungnya FPKB juga ya. Jadi kalau lebih bangga lagi gitu ya, FPKB punya bukan hanya punya ambulan, kalau ambulan kan ambulannya saja, tapi punya rumah sakitnya. Kan kita boleh bermimpi. Bermimpi itu boleh setinggi langit, saya rasa kita rasa ya, bahwa setinggi-tingginya kita bermimpi. Toh kalaupun jatuh, kita jatuhnya di antara bintang-bintang. Jatuhnya di antara bintang-bintang, nggak sakit. Nah, kemudian yang berikutnya adalah berbela rasa terhadap peningkatan pendidikan anak dengan kondisi sosial kurang mampu. Jadi ketika ada case bahwa yang kurang mampu itu adalah ekonomi, ini kan berbeda ya. Ekonomi itu pasti kaitannya mengikuti juga. Kita bisa lebih mensorot apakah pendidikannya, kalau cuma ekonomi saja yang kita perhatikan, cuma ngasih uang saja, memberikan donasi saja, ini tidak mendidik. Tapi kita juga harus bisa menyorot lebih. Ada satu keluarga yang tidak mampu, oke, lalu kemudian butuh bantuan, kemudian meminta bantuan kepada FPKB. Lalu apakah hanya seperti itu saja? Tapi anaknya tidak sekolah, dan anaknya tidak mampu sekolah, orang tuanya tidak mampu menyekolahkan, lalu kita memberikan bantuan sifatnya putus. Jadi hanya cuma putus, dia juga berharap bantuan dari orang lain. Tapi di keluarganya itu tidak pernah ditingkatkan pendidikannya. Nah, percuma. Jadi kita harus mengentaskan pendidikan di situ, karena kita adalah bagian daripada masyarakat. FPKB jadi bagian daripada masyarakat ya. Kalau memang kita mampu mengumpulkan donasi, kita mampu bergerak mengumpulkan orang tua asuh dan sebagainya. Nah, ini kita bisa berbela rasa dari situ. Nah, kemudian yang berikutnya kerjasama layanan beasiswa pendidikan. Nah, ini juga nanti kita ada perlu audiensi yang nanti ada hubungannya juga dengan yang jangka pendek gitu ya. Kalau bisa kita menjalin hubungan kerjasama dengan beasiswa pendidikan, apakah dengan pemerintah ataupun dengan lembaga-lembaga penyedia beasiswa, khususnya bisa diberikan kepada untuk pemuda Kalimantan Barat sendiri ataupun tentunya kepada yang memerlukan. Nah, kita masuk ke jangka pendek nih Pak Ketua secara cepat juga. Untuk jangka pendek, karena kita bicara jangka pendek, maka timeline waktunya cukup jelas. Nah, di sini kita memberikan kodenya itu adalah, kalau A itu maksudnya jenis-jenisnya ya. Maksudnya bidang pendidikan itu ada apa saja itu ya. Sorry, A itu yang bisa dimasukkan misalnya bidang pendidikan, bidang sosial, bidang budaya. Kebetulan nih yang A bidang pendidikan gitu ya, yang pertama maksudnya. Nanti yang kedua ada bidang sosial, yang B bidang sosial, yang C bidang budaya dan seterusnya. Nah, tapi kita di bidang pendidikan menyampaikan bahwa di jangka pendek ini sepertinya kita akan menetapkan pendidikan keterampilan. Nah,
di dalam pendidikan keterampilan ini yang menjadi fokus oriented dan fokus dari bidang pendidikan untuk berkontribusi di dalam masyarakat adalah yang pertama kita punya aktivitas. Aktivitasnya apa terkait dengan pendidikan keterampilan? Tapi ini bisa nanti mohon dibantu, diberi masukan lagi, ditambah lagi, dan kemudian bisa dikuatkan lagi. Dan apakah ini cukup? Apakah ini kurang? Apakah ini untuk, ini kan 2024, bisa saja nanti di tahun 2025 beda. Bisa juga di tahun 2024 tetap seperti ini, tapi di tahun 2025 aktivitasnya nambah. Nah, ini yang keren ya, jadi konsisten, jadi tetap konsisten. Jadi nanti kita dikenal dari ciri khas bidang pendidikan itu punya kekonsistenan. 2024 seperti ini, 2025 tetap ada, tapi di 2025 ditambah aktivitasnya apa. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Nah, kalau di bidang pendidikan hanya 1-2 orang, tentunya perlu kita sama-sama. Jadi ketika kita bicara bidang, walaupun ada bidang gitu ya, tapi semuanya sama-sama yuk mikirin apa yang bisa kita kontribusikan di sana. Nah, untuk pendidikan keterampilan, aktivitas satunya adalah memberikan life skill teknik usaha. Misalnya membuat kerajinan ataupun membuat UMKM gitu ya, usaha menengah untuk kegiatan masyarakat kecil gitu ya. Nah, misalnya membuat cake ya, apakah bikin kue sus, bikin ulat sutra, bikin bolu, bikin apa. Yang ini nggak gampang. Jangan bilang resepnya bisa dilihat di YouTube, nggak juga. Orang kalau nggak tahu tekniknya, tidak tahu caranya, berapa menit, berapa detik, lalu digoyang atau tidak, mixernya caranya bagaimana, nggak akan bisa. Nah, ini yang kita berikan. Nah, ini mahal nih. Ya, kalau sekolah membuat cake kan mahal. Nah, ini kita berikan. Mudah-mudahan tidak dipandang sebelah mata. Nah, kemudian yang kedua, memberikan webinar dan seminar pendidikan terkait pendidikan keterampilan. Nah, ini kita akan mendatangkan tentunya narasumber-narasumber, yang narasumber-narasumbernya itu juga pasti dari pengurus kita ini banyak orang-orang hebat. Ya, Pak Victor sendiri keren, kemudian ada Pak Astro ya, kemudian ada Pak Sekjen gitu ya, dan Pak Rendi, Pak Ketua sendiri mungkin punya satu hal yang bisa diberikan, diwebinarkan, diseminarkan terkait keterampilannya. Apakah keterampilan accounting, keterampilan pembukuan sederhana, keterampilan cara cepat berbahasa Inggris, keterampilan cara menghitung cepat, keterampilan berbahasa cepat, keterampilan apa. Nah, itu dibagikan di dalam webinar dan seminar yang sasarannya ya apakah mau ke Kalimantan Barat ataukah kepada publik, kemudian kita bagikan. Nah, ini harus disadari dan tentunya kita nanti butuh membagikan sertifikat ya. Syukur-syukur ini nanti bisa kita sertifikasi ya FPKB sehingga menjadi lembaga pendidikan yang tersertifikasi juga. Jadi ketika mengeluarkan sertifikat diakui. Dan kemudian ada fasilitas sharing keterampilan internal pengurus FPKB dulu. Nah, kenapa perlu juga bidang pendidikan ini penting untuk memfasilitasi sharing keterampilan internal pengurus FPKB? Karena di kalangan kita ini masing-masing mempunyai keunikan. Saya yakin masing-masing mempunyai sesuatu yang unik, ya, mempunyai berbagai latar belakang sosial dan budaya, ya. Dan mari kita bisa saling sharing, berbagi pada. Mungkin kita bisa memulai webinar internal gitu ya terhadap kepengurus. Misalnya kita lakukan 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali yang secara internal bahwa gantian nih siapa yang akan ngisi. Kak Angel, Kak Randy, kemudian Kak Jeffrey gitu ya, mengisi apa, temanya apa. Berikan waktu 2 jam supaya kami para pengurus mempunyai satu pemahaman, satu bentuk paradigma baru, satu keilmuan baru yang kami yang tadinya nggak tahu, minimal nggak tahu tapi jadi tahu. Kemudian bisa menyempurnakan juga. Barangkali kami tahu tetapi kurang pas gitu kan. Kami dari situ bisa melihat oh ternyata begitu ya. Nah, jadi kita akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akhirnya kalau misalnya nanti kita dibutuhkan di lapangan ketika yang A tidak bisa, yang B tidak bisa, yang C tidak bisa yang E, bisa yang F, bisa yang G gitu ya. Jadi pengurus bisa saling menutup ketika keahlian-keahlian tertentu gitu ya. Nah, di aktivitas yang pertama ini bidang pendidikan memberikan target. Targetnya adalah untuk keterampilan itu 4 kali ya. Kita 4 kali, kita belum bilang tanggal, kita baru bilang target 4 kali. Kemudian untuk aktivitas 2 itu targetnya 3 kali dalam 1 tahun ya. Ini kita bicaranya dalam 1 tahun. Walaupun Pak Rendi kemarin bilang 6 bulan dulu ya. Tapi saya 1 tahun dulu deh, kita 1 tahun dulu supaya lebih mudah. Karena kan kita nanti ada bidang-bidang yang lain juga supaya tidak tabrakan.
tidak tunjungan dengan aktivitas-aktivitas yang lain. Karena ada beberapa aktivitas yang nantinya sejalan, link and match, bisa ikut numpang dalam satu kegiatan. Apakah kegiatannya sosial, apakah kegiatannya budaya. Karena ketika bicara sosial, pasti pendidikan ada di dalamnya. Nah, kemudian target aktivitas 3, fasilitasi saring keterampilan internal pengurus FPKB, di sini baru 1 kali. Ini kayaknya kurang sih ya, kalau 1 kali ya, harusnya 2 kali gitu ya. Nah, untuk bulan, nah ini perlu bareng-bareng nih, karena harus setuju dulu, A1, A2, A3-nya ini setuju nggak? Lalu ada masukan-masukan yang baru atau tidak gitu ya, perlu dikuatkan dulu. Kalau ini udah clear, memang ini dulu gitu kan, ya oke. Nah tinggal bulannya, untuk sementara sih bulannya adalah Agustus, November, Februari, Mei, sifatnya usulan. Boleh dirubah lagi, nanti disesuaikan dengan yang sosial ya. Dan kemudian untuk aktivitas 2 itu ada di Oktober, Januari, Juni. Tinggal bulan lah, kalau bulan is no problem kan ya, tinggal bulan. Kalau anggaran sih tergantung ya, tergantung. Maksudnya kalau kita memang sudah disetujui, baru di situ kita akan bicara anggaran gitu ya. Anggarannya dalam artian seperti apa, dan kemudian bagaimana teknisnya ya kan, karena ini kan rencananya. Kemudian baru nanti detailnya gitu kan, detailnya berapa orang, tanggal berapa, kemudian siapa saja yang dilibatkan, di mana, alatnya apa, dan sebagainya. Jadi ini garis besarnya dulu sudah kita peroleh secara detail, tapi kita mau agar semuanya itu tersusun ya, gitu, tersusun rapi bahwa program kerjanya itu juga selain aktivitas lalu kemudian detail aktivitasnya. Ketika kita mau melaksanakan di bulan Agustus gitu kan, misalnya ada life skill membuat cake, nah baru tanggal berapa? Oke, tanggal 25. Narasumbernya siapa? Apa yang akan dibuat? Targetnya di mana? Kapan? Kepada anak usia berapa sampai berapa? Orang tua usia berapa sampai berapa? Lalu kira-kira kita butuh modal berapa? Karena kan kita memberikan gitu ya. Dan selanjutnya yang kedua dari bidang pendidikan ada pendidikan seni dan budaya. Nah, ini cukup menarik sekali karena teman-teman banyak yang berangkat dari adat istiadat dan budaya seperti Pak Sekjen gitu ya, Pak Jeffrey Andreas Esrom, dan ini kan memberikan keterampilan multiple seni. Nah, kita berharap bahwa teman-teman yang mempunyai kemampuan multiple seni apa saja ya, bicara talent, mau seni suara, seni musik, seni lukis, seni ukir, seni tari, seni apa saja yang memang dia mampu, ya kan, termasuk seni berbicara mungkin, atau seni fashion gitu ya. Nah ini bisa berbagi juga, kita punya kelas seni gitu ya, apakah menggunakan sekretariat dan sebagainya, nanti kita bisa pikirkan kembali kalau ini sudah disahkan. Nah kemudian siapa orang-orang PIC-nya juga di dalam FPKB yang bisa menjadi PIC untuk bertanggung jawab terlaksananya multiple seni ini gitu ya. Apakah memerlukan biaya dan juga apakah tidak, dan ini kan perlu kita bicarakan lagi satu persatu. Dan kemudian kemarin sudah disampaikan juga oleh rekan-rekan kita ya, ada Pak Astro dan sebagainya, bahwa ketika keterampilan seni ini diajarkan, bukan hanya sekedar mengajarkan saja, tetapi juga membuat saluran atas keterampilan tersebut. Jadi kalau misalnya ada mengajarkan tari, lalu kita punya kelompok tari, ada kelompok penarinya, maka kelompok penari ini walaupun itu anak-anak dari sekitar Senen, dari sekitar Kuitang, tetapi kita punya salurannya. Jadi nanti akan ditampilkan apakah itu pentas seni di mall, pentas seni di acara pernikahan, pentas seni ada di acara undangan, misalnya saudara Pak Rindi mengadakan kegiatan pernikahan, cap gome atau apa dan sebagainya, ini disalurkan supaya bakatnya tidak hilang, supaya ini terlatih. Syukur-syukur yang dilatih itu juga bisa mendapatkan suatu manfaat juga dari bekal seni yang dikuasainya itu gitu ya. Dan pastinya yang berikutnya, walaupun kita bicara multiple seni, tetapi di sini ada yang bagian ketiga ini mirip tapi beda ya, seni dan budaya. Ini lebih kepada eksistensi budaya Kalimantan Baratnya. Kalau multiple seni tadi boleh ya, maksudnya di luar Kalimantan Barat, jika ada teman-teman yang bisa main keyboard, main gitar, dan sebagainya, bisa diberikan. Nah, tetapi eksistensi budaya Kalimantan Barat berbeda lagi, ya berarti tari Dayak, kemudian memainkan musik Dayak, kemudian bernyanyi Dayak, bahasa Dayak, ini bisa diberikan, bisa dibagikan, bisa di-create gitu ya, di kantor sekretariat kita atau seperti apa, nanti lebih panjang lagi kita akan sampaikan.
Dan kemudian yang keempat itu adalah memfasilitasi pembuatan sanggar seni. Jadi nanti FPKB di bawahnya punya sanggar seni sendiri. Nah, mungkin sanggar seninya membina gitu ya, membina beberapa sanggar seni FPKB Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat atau seperti apa ya. Nah, nanti bisa diatur, tapi untuk sementara namanya di sini kita usulkan karena bisa juga yang lain ya. Ini kan karena kebetulan saja yang kaitannya dengan seni, budaya, dan tari adalah Pak Sekjen. Nanti bisa ditentukan berapa kalinya dan kapan. Ini sementara masih dimerahin. Kalau kita langsung pasang sih bisa saja. Misalnya setahun mau 2 kali. Tapi kan persoalannya nanti adalah kita perlu mencocokkan dengan PIC dan sebagainya. Kalau ini kelihatannya banyak yang oke lah ya di pendidikan keterampilan itu pasti di antara kita semua banyak yang mampu lah. Tapi kalau untuk seni dan budaya kan berbeda karena perlu sentuhan hati ya, perlu sentuhan yang berbeda. Kemudian yang ketiga, ini ada kaitannya dengan jangka panjang sebenarnya, kerjasama layanan beasiswa dan lain-lain. Nah, di sini harapannya kita bisa menjalin kerjasama pendidikan dan orang tua asuh. Nanti form yang tadi sudah dibagikan cakep sekali, cuma belum memuat KTP ya kalau nggak salah di sana. Kenapa? KTP juga penting karena untuk mencocokkan datanya. Data orang ini menuliskan namanya ini, domisilinya sini, bener nggak? Tapi kalau ada KTP-nya kan sudah jelas bahwa dengan KTP ini, namanya ini, agamanya ini, alamatnya ini sesuai. Takutnya nggak sesuai, nanti ada yang masuk ke dalam FPKB. Seperti kemarin kita harus menjaga nama baik FPKB, nah di situ jadi persoalan. Gitu ya. Jadi ada orang ngaku-ngaku FPKB, tapi kita tidak punya data. Nah, di dalam rapat ini saya juga sudah men-setting tombol otomatis. Jadi semua peserta yang dari FPKB yang mendapat kita sudah bagi linknya bisa masuk otomatis ya. Jadi sudah saya klik otomatis linknya. Jadi kalau yang baru masuk bergabung, monggo saja silakan. Saya ada notifikasinya bergabung, tetapi sudah saya buka untuk masuk secara otomatis. Jadi tidak perlu approving lagi. Nah, kemudian kembali lagi kepada program yang ketiga, yaitu menjalin kerjasama pendidikan dan orang tua asuh. Ini gampang-gampang sulit, pelaksanaannya sih mudah, tetapi kerelaan orang lain untuk mengambil bagian dari kita. Nah, ini yang perlu kita meyakinkan dan ini yang perlu kita sama-sama ya, dalam artian yang penting adalah di sini kita punya MOU. Jadi kita membangun MOU baik dengan orang tua asuh, dengan lembaga, ada jelas bahwa mereka mau jadi orang tua asuh selama berapa lama, sekolah mau berapa lama kerjasama dengan kita, mau menerima anak-anak kita dengan no biaya misalnya, tanpa biaya. Nah, itu. Dan kemudian yang dalam menjalin kerjasama pendidikan dan orang tua asuh, ini yang pertama adalah menolong anak putus sekolah atau tidak sekolah, dan yang kedua membangun MOU dengan lembaga pendidikan. Kedua-duanya ada kaitannya ya. Membangun MOU dengan lembaga pendidikan bisa kaitannya dengan beasiswa ataupun kerjasama terkait pendidikan yang bisa kita titipkan di sana. Nah, untuk target anggaran, target aktivitas 1, ini tentunya kalau menolong anak putus sekolah ini, kalau anggaran sih pasti harus disesuaikan sinergi dengan bidang sosial, karena bidang sosial banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial, keliling, dan kemudian berdekatan dengan anak-anak, berelasi dengan anak-anak. Nah, ini yang perlu kita ketahui lebih lagi gitu ya. Jadi mampukah kegiatan sosial ini juga berbanding, maksudnya bisa link and match, dan kemudian bisa kita pertimbangkan ketika kita menolong anak itu bukan hanya ngasih jajan saja, tetapi kita jangan cuma ngasih ikannya saja, tetapi kita kasih kailnya biar dia bisa mancing masa depan, gitu kan. Apa yang bisa kita lakukan ya? Misalnya kalau kita sisihkan 50.000, 100.000 dari diri kita, kalau saya sih nggak keberatan ya soal itu ya. Nah, tapi yang lain seperti apa, dan teman-teman yang lain yang tentunya punya goal, punya kemampuan yang lebih besar daripada itu untuk menjadi orang tua asuh, menolong dan sebagainya, dan kemudian kita juga punya saluran lembaga pendidikan. Apalagi tadi kita di jangka panjang punya lembaga sendiri, puji Tuhan gitu ya. Nah, kalau untuk yang aktivitas 2, membangun MOU, kita jangan muluk-muluk gitu kan. Ya, saya yakin dengan kemampuan pembina dan sebagainya sih mampu gitu ya. Tetapi minimal 1 tahun target 1 MOU lembaga pendidikan. Ya, kita punya dengan siapa? Apakah dengan PKBM, apakah dengan sekolah, apakah dengan universitas? Kita pegang MOU-nya. Sehingga ketika kita ngirim berapa anak dan sebagainya, kita sudah punya. Nah, dan MOU itu harapannya tentunya berjalan jangka pendek dan jangka panjangnya.
Kemudian yang keempat, ini masukan dari bidang pendidikan juga, kemarin bersama-sama dengan Pak Astro membicarakan terkait dari bagaimana kita dapat berkontribusi memberikan bantuan kepada lembaga pendidikan. Kalau tadi kan anak, tapi ini juga tidak lepas dari anak. Walaupun bantuan kepada lembaga pendidikan, tetapi juga tidak kita tutup mata terhadap anak ya. Maksudnya lembaga pendidikan yang tentunya punya anak-anak yang membutuhkan. Nah, di sini kemarin rekan kita Pak Astro ya dari bidang pendidikan menyampaikan bahwa kalau bisa kita bantu Maidel infrastruktur kalau bisa. Nah, Maidel infrastruktur ini bukan berarti kita ngasih gedung sekolah, bangun gedung sekolah ya, kalau mampu sih boleh-boleh saja. Tetapi karena kita punya mimpi sendiri juga gitu ya. Nah, kalau bisa kita bantu dalam kaitannya, misalnya kalau kita punya jalur tentang perizinan, tentang pengembangan fasilitas, kita bisa memberikan pendampingan. Ini ada hubungannya juga dengan advokasi. Kalau perizinannya dipersulit dan sebagainya ya, mengembangkan fasilitas itu bisa bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, kementerian yang lain dan sebagainya. Kalau memang kita punya arah ke sana, kita bisa membantu Maidel infrastruktur lembaga pendidikan. Itu yang sempat kemarin kita diskusikan cukup lama dengan Pak Astro. Dan yang kedua, nah ini, kalau tadi kan yang ditolong anak putus sekolah. Nah, kalau anak putus sekolah barangkali yang ditolong SPP-nya kah? Apakah uang sakunya kah? Apakah cuma bajunya kah? Apakah biaya sekolahnya kah? Nah, kalau di sini beda ya. Jadi kita membedakan antara yang tadi membangun MOU dan menolong anak putus sekolah ini. Di sini lembaga pendidikan atau anak yang membutuhkan lebih kepada kebutuhan pendidikannya. Kalau di bagian ini kebutuhannya si anak, kebutuhan dalam rangka menuju menggapai pendidikan. Jadi ketika dia mencapai pendidikan, bisa saja dia mampu sekolah, sudah dibiayai oleh orang tuanya sendiri, tetapi kebutuhan akan pendidikannya kurang. Nggak punya sepatu, bajunya lusuh, kemudian kaos kakinya satu hitam, satu putih misalnya, dan sebagainya. Berangkat beralas kaki gitu ya, nggak pakai sepatu gitu ya, dan sebagainya. Matanya minus, nggak punya kacamata, sehingga kalau di sekolahan sampai melihat ke depan itu susah. Nah, ini kebutuhannya, bukan pendidikannya. Kalau yang di atas, pendidikannya beda ya, jadi pendidikannya yang diperhatikan. Kalau di sini, fasilitas kebutuhan pendidikannya. Nah, target anggaran 1, target aktivitas 1, aktivitas 2 ya yuk sama-sama ya, karena cerita pendidikan dengan cerita tadi ya, terkait hal yang sifatnya sosial memang mungkin akan lebih mudah ya, tetapi kalau bicara pendidikan karena ini panjang dan banyak kaitannya, banyak hubungannya, dan ini juga bagian dari sosial, tetapi banyak hal yang perlu dipertimbangkan, banyak hal yang perlu betul-betul kita konsistenkan dan komitmenkan ya. Ini kami kosongkan terlebih dahulu. Nah, ketika bicara nomor 4, maka kita akan sampai pada yang kelima. Yang kelima ini tentunya kebutuhan dari bidang pendidikan saat ini adalah link and match kegiatan pendidikan dengan bidang sosial yang mungkin dilaksanakan bersama-sama. Nah, misalnya untuk yang bersama-sama, pendidikan karakter nih. Misalnya pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter ini apa sih yang bisa dilakukan bareng-bareng sama bidang sosial ketika bidang sosial melakukan kegiatan sosial bersama dengan anak-anak, menyenangkan anak-anak, bernyanyi bareng dengan anak-anak, membagikan makanan, membagikan uang. Nah, ketika itu dilakukan, apakah kita punya pendidikan karakter di sana? Apakah kita melakukan misalnya nobar Siti Nurbaya misalnya gitu ya? Apakah Siti Nurbaya itu sesuai dengan pendidikan karakter? Kalau nggak sesuai, jangan gitu ya. Ini hanya contoh saja. Nobar tentang Eyang Habibie gitu ya, tentang perjalanan perjuangan Eyang Habibie dan Ainun. Nah, boleh juga kan? Nah, kalau kebetulan adik-adik kecilnya tentang kebetulan Kristen, nobar tentang pengorbanan Kristus Yesus ketika disalibkan. Wah, itu kan tentunya dari kecil dia akan melihat perjuangan Tuhan kita, Tuhan Yesus gitu ya, ketika sebelum disalibkan bagaimana dia dihukum. Ini hal yang kelihatannya sederhana ya. Ataupun cerita-cerita motivasi yang lain. Cerita-cerita motivasi ini bisa yang sifatnya langsung kita berikan kepada anak, bisa juga yang sifatnya indirect. Kalau indirect itu media sosial ya, maksudnya indirect tadi yang kita bikin sinematografi, kita bikin film, kita bikin cerita, kita bikin kata-kata kutipan, kata-kata bijak, kata-kata mutiara, kata-kata yang bisa menggugah semangat. Jangan salah ya, kadang-kadang kita tertarik ya dengan kalimat-kalimat mutiara, dengan film-film pendek, kadang-kadang cukup menarik juga. Nah, kita perhatikan di Facebook, di YouTube itu hal-hal yang seperti ini itu menarik orang gitu ya. Nah, kita bisa lakukan itu.
dan tadi sinematografi, semuanya ini sebenarnya ada hubungannya. Jadi ini kita coba menyusun satu persatu dan kemudian mengaitkan satu persatu. Kemudian ada literasi, numerasi, dan calistung. Nah, kemudian ketika kegiatan itu ketika bersama dengan anak-anak, nah nanti bisa juga mendongeng, bercerita, kemudian calistung dan sebagainya, permainan-permainan angka. Ya, saya rasa kakak-kakak yang biasanya di FPKB bergabung di dalam guru sekolah minggu, ini pasti ahlinya literasi numerasi nih, pasti ahlinya calistung, tinggal dikemas saja. Kalau yang hadir itu tidak Kristen ya dikemas saja supaya literasi dan numerasinya itu berbau umum gitu ya, berbau publik dan kemudian lebih netral gitu, lebih soft. Jadi tidak mengandung unsur-unsur yang maksudnya bisa diterima secara umum gitu ya, tidak sepihak. Nah, kemudian yang keenam, kalau tadi kan ada data anggota ya yang dibagikan melalui Google Form. Nah, ini yang kemarin saya sebenarnya masih kita perlu membuat data karena sudah ada data donatur. Nah, data itu perlu dibakukan gitu, bukan dibakukan sih, diarsipkan, kemudian disimpan, karena yang namanya yayasan itu pasti donatur, volunteer, nama-nama orang itu adalah orang-orang yang cukup punya keterlibatan di organisasi. Jadi data donatur mulai kita set, butuh datanya apa saja, ya kita bisa menghubungi ya. Kemudian data volunteer ya, syukur-syukur bukan hanya sekedar bukan sekedar hanya cuma nanti kalau misalnya ada apa-apa silakan hubungi saya. Kalau di Yayasan Buddha Suci itu mereka punya form komitmen, mereka nandatangani gitu ya, bahwa setiap bulan bersedia untuk menyumbang walaupun besarnya hanya 20.000 gitu ya. Nah, itu adalah yang tergabung di dalam Buddha Suci secara intensif atau secara permanen. Ada juga yang secara insidental ya, kadang-kadang memberi, kadang-kadang tidak. Tapi ada juga yang rutin gitu, yang rutin memang betul-betul jadi donaturnya Buddha Suci. Nah, volunteer pun juga sama, kita mendata kesediaan volunteer. Soal masalah waktu ini nggak bisa, tapi kan ada waktu yang lain. Jadi yang penting kesediaannya dulu sebagai volunteernya FPKB. Jadi ada pernyataan bersedia menjadi volunteernya FPKB ketika ada kegiatan-kegiatan terkait bidang sosial, bidang kemanusiaan, dan bidang pendidikan. Dan tidak selalu harus dari pengurus perlu mendampingi 1-2, tetapi tidak perlu selalu harus dari pengurus yang turun ke lapangan gitu ya. Kalau kita lihat di lembaga-lembaga seperti sosial yang lainnya kan tidak selalu pengurusnya harus turun ke lapangan gitu ya, tetapi bisa dari relawannya akan bergerak. Nah, ini sebenarnya juga perlu SOP donatur dan SOP volunteer sih, tetapi nantilah itu jangka panjang. Ini sebenarnya tidak, kalau bicara SOP ya tidak masuk ke dalam ranah bidang pendidikan ya, tapi lebih kepada organisatoris yayasan. Kemudian data orang tua asuh. Nah, data orang tua asuh ini perlu kita mulai set, dan kesediaannya siapa yang kesedia. Yang penting kesediaannya dulu, itu sedia menjadi orang tua asuh. Mengenai nanti bagaimana dan berapa dan sebagainya, baru kita akan rapatkan lagi ketika kita sudah ada anaknya, ketika kita sudah butuhkan, dan kemudian sudah tahu bahwa ada anak yang membutuhkan pendidikan, baru kita bisa atur butuh berapa orang tua asuh, butuh berapa dana, sekolahnya di mana, yang dibutuhkan apa, apakah seperti apa, apakah pendidikan, apakah non-pendidikan, apakah pendidikan formal, non-formal, dan informal. Nah, kurang lebih itu yang dapat kami sampaikan dari bidang pendidikan terkait program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Semoga program-program ini, kalaupun ada yang misalnya kurang pas, boleh dikeluarkan terlebih dahulu ya dari program ini, dan kemudian ada hal yang baru bisa dimasukkan di dalam program ini, hal-hal yang baru atau hal-hal yang tambahan. Sedangkan yang kurang pas boleh dibuang ataupun dikeluarkan ya, jadi boleh menambah dan mengurang. Jadi ini sifatnya usulan dari bidang pendidikan yang perlu dimatangkan kembali, dan ada usulan-usulan apa, monggo silakan. Dan kalau ada pertanyaan dari rekan-rekan dan teman-teman yang lain terkait ini ingin diperjelas lebih lagi, juga dipersilakan sebelum istilahnya diketok palu ataupun nantinya akan disahkan ataupun diratifikasi bersama. Baik,
Teman-teman sekalian, terima kasih. Itu yang dapat disampaikan dari bidang pendidikan. Mudah-mudahan memberikan kontribusi, memberikan manfaat pada kita semua, dan juga tentunya dapat menginspirasi kita semua dan dapat menggugah semangat kita serta komitmen kita untuk bisa berbuat lebih baik lagi demi pendidikan, demi sosial, budaya, dan pendidikan di Indonesia, terutama agar Indonesia ini lebih maju dan peran kita dapat terus berbuat baik di dalam masyarakat, dan di dalam berbuat baik itu kita tentunya penuh dengan semangat berbudi dan be kind, no reason. Terima kasih, selamat malam. Saya kembalikan lagi kepada Pak Ketua dan teman-teman sekalian terkait daripada program kerja bidang pendidikan ini. Terima kasih, shalom. Oke, terima kasih Pak Adi. Oke, yang lain guys, kalian punya masukan? Teman-teman, kalian punya masukan Bapak Ibu untuk yang sudah disampaikan? Atau dari saya dulu deh. Pak Adi, kalau dari saya ada beberapa poin yang saya catat. Gini, target utama kita saat ini yang paling dekat, yang paling bisa kita kelola adalah target utama kita adalah anak-anak yang berada di daerah sekretariat ya, sekitar 70 anak di sana ya. Itu yang benar-benar karena ada dan udah jadi komunitas yang mirip lah, kita selalu kita kelola dan kita asuh terus-menerus oleh Bu Angel sebelumnya kan. Nah gini, anak-anak di sekretariat ini perlu sih kita database dulu ya. Sekali lagi ini perlu kita database dulu mereka, kemudian kita lihat dari atas sampai bawah tadi, saya lihat banyak yang kita bisa didik mereka sih. Kalau banyak, cuman gini Kak Angel, monitor. Siap, Kak Angel, siap, Kak Angel, anak-anak rata-rata sekolah nggak sih mereka di sana? Rata-rata sekolah semua, betul. Tapi berarti 120 orangan gitu. Enggak 70. Lebih dari 100. Anak-anaknya ada 120 orangan ya? Yang udah bisa ini ya, yang mungkin 5 tahun ke atas. Oh, 5 tahun ke atas itu ada sekitar 120 orang ya? Iya benar. Oke, berarti dianggapnya bahwa tingkat buta hurufnya aman lah ya harusnya ya. Mereka bisa baca, mereka bisa tulis ya? Bisa. Oke, nah terus kalau dari situ berarti masih aman. Kemudian masukan saya Pak Adi gini, gimana caranya pendidikan dan sosial ini bisa digabung? Contohnya tadi kan kita mau bikin cake nih, contohnya kita mau bikin kelas kue kan. Gimana caranya agar nanti contohnya adalah di sosial kita tanggal 28 ya Kak Angel ya. Acara kita itu anak-anak ini kita ajarin mereka cara bikin cake, bagaimana caranya, dan mereka yang kasih ke orang tuanya mereka. Tapi bahan dan biaya semua kita yang keluarkan, semua alat-alat kita yang keluarkan. Jadi di sana itu mereka bisa belajar masak, bikin kue, mereka dapat skill, mereka juga belajar gimana sih, kepada orang tua itu harusnya bagaimana sih. Malah kita didik mereka untuk mereka yang ngasih gitu. Mereka, kalian masak ya, kalian ngasih nih. Nah, karena selama ini kan yang kita kasih ke mereka kan kalian datang, siapa yang jawab pertanyaan, kita kasih uang nih. Nah, kita sekarang nih waktunya kalian anak-anak kalian yang mulai berbagi ini hal baik loh. Gimana caranya biar kalian bisa berbagi? Nih kakak ajarin cara bikin kuenya kayak gini. Kue ini nanti kalian boleh bawa pulang, boleh kasih ke, yuk kita ajak mereka jalan-jalan ke sekitar situ. Yuk kita bagi-bagi semua kue-kuenya ini gitu. Contohnya seperti itu sih. Pak Adi, itu kan satu cake ya, itu bagus banget, itu kan mudah sekali untuk kita jual atau untuk mereka lakukan sesuatu kan. Kedua juga, anak-anak ya udah mulai misalnya takutnya SMP atau apa, yang mereka mungkin ada libur atau apa, mereka juga bisa belajar perbengkelan Pak. Karena Ko Amin kan, Suhu Amin kan dia punya bengkel juga. Boleh juga anak-anak datang ke sana, ada yang laki-laki beberapa orang benar-benar magang 2 minggu gitu loh. Seenggaknya dia mengetahui, ada bengkel, ada apa. Terus kemudian kalau seandainya mau bangunan pertukangan pun, saya kan ada borongan juga, boleh juga ikutin tim saya untuk gini loh namanya membangun itu, ada gambarannya juga. Sehingga lama-lama kita bisa bukain bengkel kecil di situ, kita bisa bikinin cakes di sana gitu loh. Kemarin tuh kalau nggak salah ide ini dari Pak Jeffrey sih.
punya ide, dia bilang kita bikin wirausaha kecil jadinya gitu loh. Jadi yang penting anak-anak ini benar-benar dapat skill. Cuman kita sekali lagi kita mesti cek umur-umurnya mereka. Kemudian Pak Adi, untuk yang pembuatan cake ini kalau mampu kita ajarkan secara cepat nih, nanti kita ajarin mereka cari uang sendiri nih. Kenapa? Kan ada acara gawai adat ya. Kalau nggak salah Mbak Jeffrey ya, kita sewain tempat di sana, anak-anak di sana kita ajarin mereka nih jualan, mereka pakai kostum Dayak atau apapun itu mereka jualan di sana. Kita ajarin mereka cari duit di sana. Itu September ya kalau nggak salah ya, Bang Pinal atau ini Bang Jeffrey? Ya benar, September tanggal berapa itu? Tanggal 14 sampai 15 September. Gitu, kita bisa bawa ini Forum Pemuda Kalimantan, ini adalah anak-anak asuh kita yang sedang kita ajarkan untuk membuat kue dan lain-lain gitu loh. Semoga ya kita bisa nambah ya pengenalan FPKB juga, tapi juga anak-anaknya itu ini loh jualan loh, ternyata nggak mudah loh, ternyata harus gini loh, mereka dapat keringatnya mereka. Nah itu masukannya Pak Adi ya. Terus kemudian karena menurut saya itu kalau mereka praktek mereka pede, jadi kedepannya mereka berani untuk jualan gitu loh, mereka berani untuk udah bikin kue mau diapain nih, jualan gitu, berani. Kemudian ya bikin kue sendiri tadi udah, anak-anak dia kasih ke orang tuanya, kita ajarin ya orang tua itu ya kalian harus hormat gitu loh. Kemudian cara paling cepat. Oke, kemudian yang menarik ini dari Pak Adi tadi itu adalah yang terakhir tadi itu volunteer versus partisipan. Ini saya setuju nih yang Bang Pinal tadi itu, kira-kira orangnya yang nanya tentang saya mau daftar dong sebagai anggota, dia itu gambarannya dia mau jadi partisipan atau dia mau jadi volunteer sih sebenarnya, saya pengen dong join di bantu orang gitu, atau dia mau join aja punya nama FPKB gitu. Dia kemarin dia cuma nanya sih itu mau, itu juga saya bingung juga jawabnya itu tadi gimana ya. Makanya tadi saya tanya waktu dia mau daftar itu, saya bilang aja boleh aja join, nanti kalau pas rapat datang aja, nanti aku ajak gitu, nanti biar kalian aja yang ngomong. Aku bilang gitu sih. Izin ketua. Silakan Kak Angel, silakan. Kemungkinan kan gimana kalau misalnya di yayasan itu kita jadikan PAUD atau TK, karena di daerah di sana itu kan kemarin sebelumnya ada di sana PAUD, tapi sekarang udah nggak ada lagi karena banyak minta uang terus kan. Jadi gimana, coba dipertimbangkan kalau kita bikin PAUD atau TK di yayasan kita. Pak Adi perlu izin khusus ya untuk PAUD atau TK biasanya? Baik, kalau untuk PAUD itu izinnya paling gampang sedunia, jadi tidak terlalu ribet walaupun perlu izin. Saya setuju dengan Kak Angel kalau memang membutuhkan PAUD dan bisa membuat PAUD di sekretariat dan kemudian bisa memberikan secara free ataupun secara cuma-cuma, itu goalnya semakin tercapai lagi kita. Boleh masukin ke program kerja ya Pak Adi ya? Sudah masuk tadi Pak. Untuk membuat ya berarti yang waktu dekat ini berarti sekretariat bisa kita ubah jadi PAUD ya. Berarti karena kemarin Kak Angel setahu saya pembina bilang bawah dikosongkan ya. Iya benar, di bawah dikosongkan. Jadi kita harus kebersihan, mungkin kerja bakti gitu, betul. Kebersihan. Iya, makanya tadi Kak Angel bilang kebersihan. Oke, PAUD ya, Kak Angel, kita tangkap ya idenya ya. Terima kasih ya. Ada lagi Kak Angel? Dari sementara itu aja dulu ketua dari saya. Itu dulu, oke. Pak Paran, ada masukan Pak Paran? Mungkin masih sibuk, oke. Victor masih ada masukan? Bang Jeffrey? Bang Pinal ada masukan? Aman. Aman ya? Oke. Berarti nanti Pak Adi, kita nanti dalam waktu dekat kita coba cek sama ini sih, harus sama Kak Angel juga sih, kita bahas ini sih mengenai skema acara kita di hari Minggu ini, apakah memungkinkan kita ajarin mereka bikin kue-kue yang simple-simple gitu loh, untuk mereka mulai. Nah, sehingga di September tuh kekejar kita untuk sewa stand juga kitanya. Ya, baik. Oke, jadi kita akan fokus kepada realisasi pendidikan life skill. Kita ambil yang pertama dulu ya, A1 ya. Setuju. Pak Rindi? Oke, ya. bulan apa Pak Rindi? Izin?
Kita Bulan apa tadi? kalau 28 ini terlalu mepet nggak Juli ini Kak Angel sama Pak Adi menurut kalian? Juli Tanggal 5 hari 28 lagi. sekarang? Iya. Ini kalau hanya untuk belajarnya nggak masalah, tapi kalau tadi untuk jualannya kapan? Pamerannya? Jualannya September. September, berarti ini November saya ganti menjadi September. Oke. Kak Angel, menurut Kak Angel gimana Kak Angel? Misalnya kita ajarin mereka bikin kue nih, atau kita ajarin mereka sesuatu atau apa, habis itu semua makanan dan lain-lainnya ini kita kasih kembali ke orang-orang di sana Kak Angel. Bisa ketua. Oke nggak And menurut Kak then, Angel? Aku, maaf mau motong pembicaraan Boleh. itu. Kalau mau sewa stand di sana, standnya kan udah habis tuh. oh udah habis, oke. Iya, jadi kalau memang mau nanti coba ngomong sama Bang Hasun, kenal kan ya? Atau Bang Jeff aja tuh yang suruh ngomong sama panitia di sana, minta sediain satu aja gitu buat, bilang aja buat anak panti gitu. Mungkin mereka mau deh. Siap, kita punya Bang Jeff, pokoknya apapun beres. Nah, soalnya kemarin aku nanya itu udah habis, udah nggak bisa daftar lagi. Wah, ramai ya. Iya. Hebat. Ketawa lagi dia. Tenang, ada Bang Jeff, semua beres. Ya. Oke, nggak apa-apa. Kita yang penting intinya sih kita bisa ajarin dulu. Cuman kalau tanggal 28 ini sekiranya Pak Adi atau Kak Angel menurut kalian ini terlalu dekat, nggak apa-apa. Kita tunda aja ke next week-nya lagi, nggak apa-apa sih. Cuman kan memang acaranya kita kan memang di akhir bulan untuk di ini kan sosial di deket sekretariat kan. Siap, betul. Kak Angel, dari Kak Angel oke nggak? Kira-kira masih ke Uber nggak Kak Angel? Kayaknya masih bisa. Nanti kan kita cari anak-anak yang memang benar-benar bisa diarahkan, yang pokoknya yang bisa mendengarkan apa yang kita bilang gitu. Siap gitu. Pak Adi kira-kira gimana Pak Adi? Hari Minggu apakah sempat nggak? Masih kekejar nggak minggu ini? Baik, kalau memang mau minggu ini kita akan petakan kembali ada berapa orang anak yang dewasa. Jadi kita sebenarnya perlu peta nih ya. Jadi sebenarnya setelah kita punya data anak, kita akan mulai mengklasifikasi. Jadi maka itu kenapa data ini penting. Jadi nama, usia dan sebagainya kita klasifikasi. Klasifikasi maksudnya gini. Jadi keterampilan ini kira-kira tadi bengkel, kemudian membuat cake, mana yang kira-kira pas dulu untuk rentang usia berapa sampai usia berapa. Begitu Pak Ren? Ini kan Betul. ada 120 orang anak ya. Anak ini kan campuran dari usia 5 tahun gitu kan. Nah, yang usia mohon maaf ini yang usia 12 tahun ke atas, sebenarnya 12 tahun atau 11 tahun masih bisa lah dilibatkan gitu ya, 11 tahun lah ya. Ada berapa orang 11 tahun ke atas? Rentangnya aja ya, 11 sampai 18 tahun. Ada gambaran nggak Kak Angel? Berapa orang nggak? Mungkin besok lah baru ku data itunya Pak. Oke. Kalau gambarannya mungkin sebenarnya kurang lebih 30 mungkin ada, 30-40 gitu. Nah, keren kan kalau ada. Oke, siap. Berarti Kak Angel berarti kalau sempat besok minta bantu di data ya daerah sana ya, tapi ya Kak Angel atur waktu Kak Angel lah ya. Nanti aku ajak anak-anak itulah yang berdua orang. Ya, Pak Ren langsung ditetapkan aja usia berapa Pak Ren yang mau dilibatkan di dalam pendidikan keterampilan membuat kue supaya juga mudah diaturnya nih. Dari kalian ada masukan nggak kira-kira ya? Usia berapa yang kira-kira yang masak tuh yang nggak berbahaya, yang bahayain diri mereka sendiri gitu? Mungkin 11 kalau sih aman nggak? kalau usianya mungkin kan Ketua Pak, nggak usah lihat usianya, kita lihat besar badannya aja, karena di sana itu usianya masih 9 tahun tapi badannya udah lebih besar dari aku juga dan udah ngerti semua kan, yang penting yang bisa diarahkan aja gitu. Oke, berarti minimal di usia 10 lah ya, minimal di usia 10 lah biar kita ada gambaran ya. Tapi kalau seandainya ada yang 9 bukan berarti nggak boleh ikut, boleh. Tapi kita lihat kedewasaan dia. Kita lihat, iya. Iya, lihat kedewasaannya, jangan sampai kompor diapa-apain gitu. Iya, karena sekarang anak-anak udah lebih pintar dah daripada yang kita ini. Iya, kita yang tua-tua ini di sini nih kalah. Yang penting kompornya jangan diapa-apain, betul itu Pak Randy, setuju.
Ya, berarti kalau seandainya, berarti Kak Angel besok kita, Pak Adi kan gini, berarti kita butuh daftar list apa aja yang kita butuhkan untuk di hari tanggal 28 itu kan, berarti kan maksimal di tanggal 26 itu kita udah selesai persiapan, udah beli ini dan itu kan. Pak Adi boleh catatkan kebutuhan bahannya atau gimana nih kita mulainya nih Kak Angel? Adi, Kira, Pak Adi. Baik. gimana kita siapkan Oke. bahannya nih? Jadi yang pertama adalah untuk kebutuhan data pendidikan keterampilan yang direncanakan targetnya adalah bulan September ya Pak Randy ya, targetnya ya, target goal Bisa puncaknya jualan ya? adalah September ya, goal puncak. Tanggal berapa itu Pak? Bang Pinal tanggal berapa ya acara ya? Kalau kita nggak bisa ikut nggak apa-apa juga, kita bisa jual tempat lain. Tanggal 14, 15. Yang itu kan, 14. yang gawai kan? Betul. Ya, Gawai. 14, 15. September. Ajarin Sabtu bikin dan tuak Minggu. ya Bang Pinal ya? Hah? Anak-anak jangan diajarin bikin tuak ya? Oh gampang, punya saya udah ini nih. Udah apa namanya itu udah oke. 14-15 September ini kan ada kegiatan gawe nih Pak, walaupun misalnya tidak bisa menambah stand, tapi kan anak bisa dilibatkan membantu dan kemudian produknya bisa dititipkan kepada salah satu stand yang mungkin adalah orang-orang dari FPKB gitu. Betul, termasuk Bang Pinal. Dia ada stand di sana Pak. Nah, nanti yang jaga anak-anak gitu Bang Pino. Oh nggak masalah, aman. Karena nggak bisa sewa nggak apa-apa, iya. Yang penting ada tempatnya, iya. Kan lumayan ya untuk belajar, mah jangan sewa-sewa dulu lah gitu ya. Siap. Oke, berarti Itu di sebelah saya ada 2 meja sih, cuman nanti kalau mau di sebelahnya aja nggak apa-apa, sebelah saya. siap. Oke. Untuk minggu ini berarti gimana cara kita bisa tahu butuh bahan apa ya Pak Adi ya atau Kak Angel ya? Oh ya Pak Ren, izin Pak Ren. Ini udah langsung masuk ke aktivitas ya untuk kegiatan itu sendiri. Maksudnya secara menyeluruh program kerjanya itu ada yang mau dibuang atau mau ditambahkan atau itu gimana dulu? Oh iya, sorry. Secara gambaran besarnya dari sesi oke Pak. Dari sesi udah oke Pak. Oh oke, baik. Jadi tinggal pelaksanaan realisasinya ya? Betul. Tinggal di print dan kita tanda tangan rame-rame. Dari yang lain gimana? Oke semua. Dari Kak Angel, dari Victor, dari Bang Pinal, dari Pak Taran, Pak Sekjen. Oke semua. Sampai atas dulu. Tes. Ya, ganteng banget bisa. Jadi ulang tahun Kelenteng nanti sebentar jam 8 nanti. Oke, jadi gini saudara-saudara. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua Koordinator ya, Pak Adi atau Pak Petrus ya. Ini penjelasannya luar biasa ya, lengkap ya. Dan saya melihat sepertinya di jangka pendek, jangka panjang. Oke, jadi dibuat jangka panjang saya rasa penting juga karena kita melihat dari kebiasaan dulunya EPKB ini seperti apa gitu. Nah, jadi kita coba teruskan mumpung ada Kakak Angel di sini. Kakak Angel di sini ya kita sangat terbantu walaupun nggak ada di grup atau nggak ikut rapat dengan kita, abang kita atau saudara kita Petrus, tapi beliau sudah mewakili. Saya yakin beliau juga akan sampaikan secara langsung di kamar lah. Di kamar. Oke. Ya perlu dipilah kayaknya untuk jangka panjang, jangka pendeknya. Apalagi supaya ini kan sisa 6 atau 5 bulan ya tahun ini. Jadi laporannya untuk awal tahun, targetnya seperti apa nantinya. Oke, terus saya kurang lengkap mendengar karena saya tadi sempat keluar, saya sempat mandi, mohon maaf ini. Jadi saya baca ulang lagi nantinya, mungkin perlu kayak beri waktu kali ya untuk malam ini kita cek lagi. Nah, tapi kalau ada yang mau dirubah, silakan di chat di grup gitu. Kalau nggak ada respon sama sekali, berarti itu kita bisa terima ya, Pak Ketua ya. Terima gitu. Ya, kita mungkin deadline di ya. grup untuk
sama-sama ngecek Pak Jeffrey, mungkin kita deadline sampai jam 12 besok siang ya. Kalau nggak ada komen berarti udah oke semua ya. Bagaimana koordinator Pak Petrus? Saya belum detail dengar. Baik, ini juga sudah saya tampilkan kembali di layar untuk jangka panjangnya ada poin, tetapi pada prinsipnya adalah kita menerima dan memerlukan masukan karena sifatnya ini kan usulan gitu ya, usulan program kerja. Jadi yang nanti mempunyai kepentingan ataupun hak untuk melakukan ratifikasi, perubahan dan penetapan dan sebagainya ini adalah Pak Ketua, Pak Sekjen dan teman-teman sekalian. Jadi kami dari bidang-bidang itu dalam kaitannya mengusulkan program adalah memberikan usulan terlebih dahulu. Setelah usulannya garis besarnya sudah oke, baru kemudian detailnya kapan yuk, tanggal berapa yuk, gitu kan, targetnya bagaimana yuk. Iya. Kalau belum disetujui langsung main target, aduh. Belum sah, maksudnya belum sah. Baik. Nah, karena kita akan rampung kan, masukkan dalam file besar kita. Jadi perlu waktu Pak Ketua. Ini megang uang 2000 ini. Oke, saya juga mau dengar dari Pak Pendeta Paran ini, Pak Ketua, karena beliau ini kan anggotanya Pak Petrus ya, jadi atau Pak Adi. Sebenarnya Bang Hasun itu juga masuk di budaya. Kenapa? Karena dia memang, tapi hari ini dia nggak bisa ikut. Bahkan saya kemarin karena dia masih sibuk dengan gawai. Dan saya rasa dia mungkin ya paling 1 orang lagi udah cukup ya Ketua, supaya persiapan untuk percepatan pelantikan gitu. Dan pembuatan baju, paling nggak di gawai kita udah bisa pakai baju gitu, jangan baju belang-belang mungkin ya. Ya mungkin itu ya, makasih untuk waktunya dan info juga bahwa saya tanggal 27 itu belum ke NTT. Jadi saya masih bisa ikut dan ini tanggal ke NTT itu sekitar tanggal 30 sama Bang PJ sama pembina kita juga. Mungkin itu. Terima kasih. Halo, selamat malam. Salam Pak. Minta maaf tadi nggak bisa ngerespon karena lagi di jalan. Ini saya juga ada di Limpakung ini, ya. Ini presentasinya luar biasa dan itu benar-benar mengena dalam kehidupan berbangsa bernegara kita. Saya seperti mendengar dosen gitu ya, tapi sungguh membuka wawasan. Yang perlu dieksekusi ya, eksekusi aja lah. Seperti tadi usia berapa, saya hanya merespon itu usia 18 tahun itu bagi saya udah oke. Kalau mereka mendapatkan pelatihan, wah mereka bisa hidup dari situ gitu. Paling tidak. Itu aja sih dari saya Pak, Bapak-bapak, terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta Paran. Oke, dari yang lain masih ada guys. Berarti kita ini akan dipelajari kembali, nggak apa-apa, besok feedbacknya maksimal jam 12 siang ya. Kalau seandainya lewat dari jam 12 tidak ada feedback lagi, berarti kita anggap sudah oke ya Pak Adi ya. Siap, baik. Tapi tadi kalau memang mau direncanakan terlebih dahulu terkait pendidikan keterampilannya juga tidak apa-apa sih Pak Ketua, karena nanti takutnya kalau nunggu disahkan tapi ternyata jadi dilaksanakan kan kita tidak punya gambaran kasar ya. Jadi kalau bisa di malam hari ini beberapa gambaran kasarnya dapat gitu. Oke. Untuk yang hari Minggu nanti ya acaranya ya. Yap. Oke. Kak Angel, estimasi ada berapa anak-anak yang akan datang ya Kak? Kak Angel. Jangan di dapur ini. Lagi bikin rendang dia. Oke, Pak Adi ada estimasi apa yang bisa kita buatin untuk anak-anak dan orang tua di sana nggak Pak? Masakan apa atau cake apa? Yang sederhana aja dulu nggak apa-apa Pak. Nanti sisanya pasti kita kasih bingkisan lagi masih sih. Baik, siap. Pak Adi izin
Jadi saya lanjutkan sedikit ya Pak Randy ya, tanpa bermaksud untuk mendahului Kak Angel dan yang lain-lain, bahwa target goal puncak kita adalah 14 sampai 15 September ada kegiatan gawe ataupun kegiatan pameran. Nah, kemudian di sana kita akan melibatkan anak dalam stand, termasuk produknya. Oke, baik. Nah, kemudian peta data usia yang dilibatkan dalam pendidikan keterampilan membuat cake ini sebisa mungkin kalau saya saran izin, karena kalau kelas 9 itu berarti usianya kelas 3 walaupun badannya besar, tetapi kalau kita berbicara tentang bagaimana proses pemahaman tingkat capaian analisis kemampuan di dalam menganalisis C1, C2, C3, C4, C5, C6 itu ya di dalam taksonomi Bloom sepertinya perlu dipertimbangkan, sehingga ini mungkin lebih pas kalau kita terapkan untuk anak-anak yang usianya di 10 tahun sampai 18 tahun. Kita akan lebih mudah memberikan pemahamannya ya gitu. Jadi kita kategorikan 10 sampai 18 tahun. Kemudian di sini targetnya yang akan kita ajarkan, kalau kita tadi bicara minggu, saya langsung minta target aja Pak Ketua. Mau berapa macam dan berapa ragam makanan yang mau diajarkan? Ini cake ya Pak? Atau makanan ya Pak ya? Gambarannya bahasa makanan itu berarti kan food ya, ragam food. Nah, artinya food ini nanti di sana kan kita bagi. Cake itu kan punya beberapa macam Pak. Ada kue kering, ada bakery, ada jenisnya bolu dan sebagainya gitu ya. Nah, nanti kita akan bagi. Jadi di sini apakah nanti akan ada kue tradisional, non tradisional, kue modern dan sebagainya. Nah, pertanyaannya terlebih dahulu adalah berapa ragam food yang akan diberikan terlebih dahulu? 1, 2, 3, 4, 5 gitu. 3 aja dulu ya Pak ya? 3 dulu ya. Kebanyakan ya 3 Pak. Yang pasti sih menurut saya sih yang penting ada dulu sih berjalan. Gimana Bang dulu? Maaf. Baiknya sih makanan tradisional sih yang dijual. Waktu itu. Halo? Ini untuk yang hari Minggu dulu nih. Oh, untuk yang hari Minggu ya? Sorry. Iya. Jadi mereka bikin untuk orang tua mereka dan lain-lain gitu. Baik. Jadi jenis yang pertama yang akan kita ajarkan, yang pertama adalah kue ulat sutra Pontianak, karena kita dari Kalimantan Barat. Setuju ya? Boleh. Oke. Nah, Pak Jeffrey sudah pernah nyicipin. Iya. Jadi setuju ya. Kemudian yang kedua antara kue brownies ataupun lekker Holland. Setuju ya? Oh. Fokus apa namanya? Brownies atau lekker Holland. Jadi di sini kita sudah dapat nih ulat sutranya itu artinya yang ada budayanya nih, berbau budaya. Nah, kemudian untuk brownies ini modern, lekker Holland ini juga modern. Sifatnya ini adalah bolu. Gitu ya. Nah, brownies sendiri bisa panggang, bisa non panggang gitu ya, bisa kukus. Nah, ini kita akan tentukan dulu. Nah, nanti kita pilih lagi. Oke, ini sudah. Lalu kemudian lokasinya, lokasi belajar. Lokasi belajarnya tadi ada di sekretariat ya. Oke. Peta data usia. Nah, kira-kira jumlah anak ya tadi ya. Jumlah anak. Berapa anak kira-kira yang akan dilibatkan Pak Ketua? Di 10 ya Pak ya? Oke, baik. Peralatan. Untuk ulat sutra nih peralatannya paling mudah. Ulat sama benang Pak ya? Peralatannya cukup kompor. Wajan. Cetakan. Ya, penggorengan. Benang. Iya. Plastik. Dan kemudian label. Nah, label ini juga keterampilan. Siapa yang bersedia mengajarkan ilmu label? Jadi jangan semuanya dibebankan sama yang ngajar masak, juga label juga. Kalau bisa ada teman yang punya kemampuan ahli Photoshop kecil ataupun Canva, boleh.
dilibatkan bikin label. Ayo. Paralel. Jadi nanti dari 10 itu ada bisa juga 12 yang 2 dilibatkan dalam kaitannya membuat merek gitu. Label siapa bisa Canva atau ini? Saya maaf ya, kalau seandainya nih kita belum bisa pakai label, boleh nggak lanjutan keduanya ya? Karena kita untuk persiapan seandainya ke mana, ke gawai, jadi biar cari waktu lagi. Kalau nggak bisa ya, kalau bisa kita cari secepatnya. Tapi kalau nggak bisa, sebisanya dulu. Label sih hanya mengajarkan saja, Pak Jeff. Oh, oke. Nah, mengajarkan desain. Kalau ngajarinnya, kalau mereka sudah bisa desainnya, proses cetaknya kita yang bantu. Yang penting mereka bisa desain hasil idenya mereka, bukan hasil idenya kita gitu. Supaya mereka punya kebanggaan. Iya. Perlu juga diketahui, mungkin Pak Adi ini kan belum pernah ke lokasi nih, Pak Ketua. Jadi ini kan lokasi kita tuh parkir motor aja ada penuh gitu. Coba dipikirkan juga bahwa takutnya nggak muat karena masakannya udah 3 macam, kompornya itu bisa-bisa kita dalam sekretariatnya itu masaknya. Karena di atas Enggak, ada kosan, Bang Jeff. jadi Karena kan kalau Gimana? ada kegiatan biasanya pagar itu dibuka semuanya, motor semua dikeluarkan oke. biasanya. Karena Nggak ada motor yang parkir mau di depan yayasan, mau di dalamnya, semua dikeluarkan. oke, ya. Oh ya, Satu saya pagi jenis kan satu minggu ya. Hmm? Satu jenis 1 minggu. Jadi tidak tiga-tiganya langsung. Oh, iya. Tiga-tiganya langsung babak belur. Makanya saya mikirnya brownie sama leker ini perlu apa sih? Perlu oven atau apa Iya. ya gitu? Iya, makanya Perlu kita itu. fokus yang pertama dulu gitu ya. Ya. Yang ini dulu nih, saya vitamin Oke. ya. Nah, Berarti kita akan jenisnya. bikin ulat sutra ya? Bukan ulat sagu ya. Enak itu ulat sagu. Jadi kita Oke, tentukan waktunya 1 jenis sama dengan 1 minggu. Yang pertama kali dibuat, yang minggu pertama adalah ulat sutra ya, minggu pertama. Ulat sutra. Minggu kedua tanggalnya saya belum tentukan ya. Nanti dibantu ya teman-teman ya. Minggu Siap. kedua baru leker ulat misalnya. Ya. Namanya agak kebelanda-belandaan biar mengingat masa penjajahan zaman dahulu kala. Jadi diceritakan nanti yang ahli sejarah menceritakan bahwa Belanda sudah menjajah kita yang katanya 350 tahun ya sebenarnya nggak 350 tahun sih. Itu sejarah yang dimelencengkan gitu kan. Siap. Karena kan mereka datang pertama kali untuk berdagang bukan untuk menjajah. Leker Holland sama brownies itu alatnya perlengkapannya mirip nggak Pak ya? Tergantung. Makanya kalau browniesnya panggang mirip, tapi kalau browniesnya kukus beda. Makanya tadi ada garis miring. Nanti kita cari kalau yang bisa sekalian diajarin dalam minggu tersebut bisa 2 pakai 2 alat langsung. Berarti kalau 10 orang 5 bagi leker, 5 bagi brownies atau 4 leker 4 brownies gitu Pak. Kasihan anaknya nggak fokus Pak. 4-4 nggak fokus ya? Justru kalau alatnya sama akhirnya nggak kebagian alat. Kalau mau sebenarnya alatnya beda dengan anak yang 4-4. Misalnya anaknya 10 nih. 5 diajarin bikin ulat sutra, 5 dipikirin belajar bikin leker Holland. Itu malah memungkinkan karena alatnya beda. Jadi dari jam 7 sampai jam 10 yang satu kelompok itu dengan pembimbing A, yang satu kelompok dengan pembimbing B gitu. Setelah itu mereka bisa saling mengajarkan di minggu berikutnya. Nah, Oke, kalau gitu. Sehingga kita narasumbernya udah nggak perlu dampingin lagi, cukup kakak-kakaknya yang sudah sama-sama belajar. Oh ya, sekarang giliran kamu mengajari teman kamu dan kamu mengajari dia. A mengajari B, B mengajari A. Selesai kan? Oke. Sambil melatih mereka gitu ya untuk berbagi gitu. Ya. Oke. Maka butuh usia yang cukup.
gitu, supaya ada kerjasama yang baik. Berarti minggu pertama ini Kak Angel di tanggal 28 ini kita ada pembuatan ulat sutra juga, ada acara tambahan berarti ya, bikin ulat sutra ya. Terus plus kita pembagiannya masih tetap jalan seperti biasa. Peralatan Angel. satu. Pembuatan ulat sutra ini mau berapa banyak ya Pak Adi kira-kira ya Pak ya? Kalau di sana sih kalau warga orang tuanya sih dia ada 57 orang. Tapi kalau anak-anaknya ada 120 itu. Kita mau seperti apa, kita bisa sharing nggak? Ya, baik. Yang dilibatkan kan tadi adalah 10 anak ya. Betul. 10 anak. Kalau 10 anak ini kita bagi mereka itu kita mau keluarkan berapa alat dulu, berapa kompor dulu dan berapa wajan dulu. Itu pertanyaannya Pak. Kan ini sudah saya sampaikan nih bahwa peralatan 1 kompor, wajan, cetakan, penggorengan, plastik dan label plastik nanti bisa gampang lah. Yang penting kita hasilnya dulu gitu ya. Nah, kemudian kita akan coba membagikan kepada mereka. Nah, kita mau tiap anak ini mempunyai berpasangan 2 sehingga kita butuh 5 kompor atau cukup 2-3 kompor, berarti nanti dipecah aja untuk 10 anak ini 3 kelompok. Jadi dibagi menjadi 3 kelompok kerja. Saya belum ada bayangan nih. Mampu bikin berapa banyak Pak mereka dengan 1 kompor ya? Tergantung durasinya berapa jam. Kalau kita kasih waktu 1 jam, Benar. 1 jam itu 1 kilo. Dari jam berapa sampai jam berapa ya? Maaf ya. Sampai malam startnya atau jam sampai subuh? 11. Di sana tuh startnya jam 11. Tapi kalau kita mau mulai kita menggoreng-goreng dulu, ya berarti kita bisa mulai mungkin lebih pagi jam 9 atau jam berapa gitu. Oh iya ya. Saya ke gereja dulu ya. Boleh, nggak apa-apa. Mirip Pak Ketua. Atau kita buka gereja dulu sebentar situ. Kalian Canda. ini login semua nanti ya. Oh, Oke. Jangan. Oke, gini, Kak Angel, hello, lagi di jalan nih Iya. malam mingguan. Kok malam mingguan? Oh enggak ya, bukan Pak Ketua lain. Kak Angel, gini Iya. Kak Angel, boleh nggak Kak Angel yang buatin susunan acara Kak Angel? Ya, boleh. Susunan Kebiasaan acara? seperti apa kan? Jadi 10 orang ini kita akan masak nih, kita akan masak ulat sutra. Kita akan mulai jam berapa nih? Mungkin jam 10 mulai, habis itu jam 11 kan anak-anak pada datang nih, jadi bisa makan rame-rame nih bareng-bareng semuanya. Habis itu acara selesai sampai jam berapa gitu loh. Oke. Mungkin kalau kita mulai jam 9 sih mungkin bisa. Nanti kan aku pilihkan dulu anak-anaknya nanti siapa-siapa aja gitu. Jam 9 mulai masak ya? Atau jam 9 anak-anak yang ramai datang? Enggak, yang ramai kita arahkan itu aja jam 11 atau jam setengah 12 gitu. Oke, nah berarti minta tolong Kak Angel untuk ini ya bikin susunan acara ya. Siap, Ketua. Siap. Oke. Untuk kompor, Kak Angel, Pak Adi atau Bang Jeffrey gimana? Ada yang bisa nyediain atau apa nggak? Masing-masing bisa sediain nggak? Saya juga nanti cari. Jauh sih ya Pak Adi ya. Bawa kompor, masa bawa kompor? Sebenarnya kalau masalah saya membawa kompor, ada 1 kompor yang tidak terpakai, nanti saya sumbangkan 1 deh kompor kecil. Kalau nanti diizinkan ya, saya tanya dulu nih. Tanya dulu. Tapi kalau memang diizinkan, nanti saya sumbangkan. Ada 1 sih, tapi saya tanyakan dulu. Oh. Tidur di luar Pak. Kompor saya kenapa hilang? Aduh. Gimana Bang Jeff? Kak Angel? Saya kompornya kepake, jadi nanti nggak bisa masak mie goreng saya. Ntar soalnya di kos. Sorry ya. Teman-teman. Nggak apa-apa. Di rumah ada kompor yang 2 tungku, ada 2. Oh. Cuman tabung gasnya nggak ada. Oke, berarti Cuma 1 doang tabung gasnya di rumah. Berarti nanti gimana saya bawa 1 tabung gas? Oke deh. Minta tolong dirinciin. Berarti siapa yang bisa rinciin ini? Jadi nanti biar siapa yang nggak bawa ini, siapa yang bawa ini, siapa yang bisa ini. Nanti di grup, nanti kita yang ini aja langsung. Pak Adi bisa tuh. Siap. Berarti boleh Pak Adi yang rinciin Pak. Kira-kira butuhnya apa aja Pak? Jadi nanti kita akan saut-sautan ya Pak ya. Saya bawa kompor, saya bawa ini ya.
Nanti ini alur kerja ada jam, lalu kumpul di mana gitu kan. Kalau bisa kita datang dulu sebelum anak-anak datang gitu ya. Supaya kan setting tempat. Setting tempat kan. Saya juga belum tahu tempatnya soalnya nih gitu kan. Siap. Supaya jangan sampai nanti begitu kita masak di sana nanti kita yang kegoreng lagi gitu kan. Maksudnya biar enak gitu kan, di mana posisinya karena berhubungan dengan kompor, di mana titik keamanannya dan sebagainya, dan kita juga mengajarkan mereka untuk menjaga kebersihan. Lalu kita punya pasukan semut gitu ya, maksudnya nanti setelah selesai kita masukkan kembali juga gitu kan. Oke. Berarti Kak Angel gitu yang bikin susunan acara ya Kak Angel ya, biar kita tahu ya kumpul di mana. Pak Adi nanti mau bareng saya juga nggak apa-apa Pak. Nanti saya jemput kalau Bapak pakai apa atau pakai apa nanti saya jemput. Misalnya pakai kereta saya jemput di mana gitu ya. Tapi iya. Enggak sih, mungkin kemungkinan besar saya nggak mungkin naik kereta karena kan kita bicara jam ya. Kalau dari tempat saya tuh kalau dari rumah keretanya jarang Pak Rindi. Oke, siap. Mungkin bawa kendaraan motor ataupun mobil lah gitu. Cuma kalau mobil parkirnya yang nggak ada ya. Parkirnya di hotel Pak. Itu hotelnya Kak Angel kok. Ya. Parkir di hotel mana Kak? Itu di Hotel Mustika Pak. Mustika. Hotel Kalau Mustika. hari Minggu kan aman Pak, nggak ada nggak ada direct. Oh, emang bisa diderek ya di dalam hotel? Enggak, maksudnya mau di pinggir jalan pun bisa gitu, karena hari Minggu. Parkir ke dalam aja Pak, kita kasih uang parkir aja nanti dia kali Kak Angel ya. Iya. Stiker FPKB pasang. Pasti kan. Enggak, gambar muka Pak Petrus kita pasang, udah tahu semua. Oke, siap. Berarti ini ya nanti dari Kak Angel kita minta susunan acaranya. Nah, itu orangnya tuh. Wah. Siap. Bina kita. Mereka malam mingguan nih, masih Selasa udah malam mingguan mereka. Itulah. Oke. Kita nih jomblo jadi nggak bisa. Iya, makanya kan tiba-tiba panas sih suasana. Berarti Pak Adi minta tolong untuk bahannya Pak ya, alat-alat dan bahannya tolong di-share ke grup ya kebutuhannya. Kak Angel susunan acaranya ya. Oke, nanti bisa bawa apa aja nanti kita saling sharing di sana ya. Oke? Ya. Siap. Ini dulu. Kami di sini kasih. Ada yang mau disampaikan Pak Pembina, Pak Ketua. Pak Pembina mau sampaikan apa nggak? Mau request makanan apa? Oh, udah dia lagi konsen. Oke. Dari saya cukup sih. Dari bapak-bapak, ibu-ibu masih ada yang mau ditambahkan lagi? Jujur. Pembina cukup? Ya, siap. Saya cukup karena mungkin mau jalan. Ya, siap. Oke. Pak Adi cukup ya. Oke, terima kasih semua, kita koordinasi di grup ya. Terima kasih banyak ya malam ini ya guys. Kita foto dulu sama. Perlu doa lagi Pak Adi? Baik, kita biasakan untuk membuka dan mengakhiri dengan doa, karena tadi saya sudah membuka dengan doa, mungkin sekarang gantian dengan Pak Ketua ataupun Pak Sekjen, silakan gitu. Pak Sekjen, fotonya setelah doa aja. Baiklah. Oke, baik, kita mengucap syukur, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Engkau sudah memimpin dan memberkati kami, terutama ketua kami ya Tuhan, sudah memandu dan memimpin rapat kami hari ini. Terima kasih juga untuk koordinator bidang pendidikan dan kebudayaan, Pak Petrus atau Pak Adi, sudah menjelaskan begitu baik untuk kami. Terima kasih juga Kak Angel, ya, Bang Pinal, dan pembina kami, Bang Petrus juga hadir, mendengarkan, dan Pak Paran, dan semua kami yang sudah mendengar malam hari ini, biar menjadi ingatan dan program kami untuk mengembangkan pendidikan untuk anak-anak kekasih kami Tuhan. Biarlah mereka bisa menjadi anak yang baik, menjadi generasi Indonesia, mulai dari hal-hal kecil ya Tuhan yang kami bisa buat, yang menjadi skill kami, yang menjadi tempat kami bernaung di komunitas ini, di organisasi ini. Biarlah jangkauan sekecil apapun kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkatinya menjadi luar biasa bagi mereka.
Terima kasih Bapa dan Tuhan Yesus yang kami yang baik. Kami mengucap syukur, kami mau beraktivitas melanjutkan kegiatan kami, ataupun ada yang dalam perjalanan, kami mendoakan mereka dalam keadaan selamat. In Jesus' name we pray. Amin. Amin. Baik. Terima kasih Terima banyak. kasih. Sebelumnya akan mengambil foto, silahkan Pak Sekjen. Teman-teman wajahnya di open cam, on cam, Pak Victor, semuanya. Iya, udah Pak Victor ya. Lo pasang baju lo. Waduh. Ya, Udah, tatonya kasih lihat aja. oke. Ya, kita sama-sama ya. Walaupun ini direkam, namun kita tetap akan foto karena kan hasil foto dengan hasil rekam beda. Siap. Kita ambil dulu fotonya. 1, 2, 3. Pak Sekjen juga boleh membantu foto dan langsung dibagikan saja ke dalam oke. grup. Ya, supaya siapa tahu foto saya tidak terputus gitu ya. Boleh. Lagi ya. 1, 2, 3, 4 sampai 40. FPKB berbudi. Oke. Mantap. Oke. Oke, thank you semua ya. Kita live ya. Terima kasih banyak. Selamat malam. Terima kasih semua. Malam Terima semua. kasih. Baik. Oke. Mungkin Pak Ketua boleh tinggal dulu sejenak Pak Ketua. Oh, siap. Ya, masih Izinnya. terekam ini. Nah, Jelas baik Pak ya. Sekjen, silahkan. Siap. Oke. Siap. Pak Ketua, izin terkait kegiatan tersebut itu harus betul-betul kita konsep dengan baik, tidak boleh asal-asalan karena kita bicara pendidikan. Nah, jadi inilah saatnya ketika kita mengadakan satu event, di sini kita bisa memulai susunan acara seperti yang Pak Ketua sampaikan tadi. Jadi apakah doa secara umum, doa secara publik, lalu kita coba juga membuatkan yel-yel. Seperti itu ya, kalau kita bicara tim bedah rumah, gitu kan? Kami siap bekerja, gitu kan? Bekerja untuk mereka, gitu kan? Nah, jadi apakah yel untuk kita? Atau kan nih anak-anak juga punya yel tersebut? Jadi anak-anak ini punya semangat, memang dibangun, gitu. Memang dibangun. Jadi anak-anak dibangun mempunyai gaya. Ketika bersama dengan FPKB, mereka punya gaya bahwa mereka punya satu value, mereka juga punya kenangan yang mudah-mudahan itu terus terbawa sampai ke hidup mereka, gitu Pak. Jadi mulai dari berdoa, dia biasakan berdoa, ya walaupun secara Islam tidak ada masalah, no problem ya. Bagi kita bangsa kita yang besar, kita punya 6 agama dan punya kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa yang banyak sekali bersuku-suku dan beribu-ribu suku. Jadi ini mulai dari doa, mulai dari yel-yel, dan mulai kemudian bagaimana kebersihan itu dijaga, kebersihan dari iman. Kita juga siapkan tempat sampah dengan baik, diingatkan kepada mereka, dan peralatan juga harus kita cuci dengan baik. Jadi bukan hanya buat selesai jadi itu ya sudah, tapi kamu nggak bercuci peralatan kamu, gitu loh, ya kan? Ya, jadi itu semua harus setting baik-baik gitu. Jadi kalau perlu dari tim kita nanti mohon dibantu juga Pak Ketua. Jadi menyampaikan mungkin bisa kita bagi ada 3 atau 4. Jadi tim yang memberikan materi, tim yang memberikan motivasi, tim yang mengajarkan tentang bagaimana perlunya pentingnya kebersihan dan kesehatan. Karena membuat kue sutra itu juga supaya bersih, kemudian menggunakan sarung tangan dan sebagainya, begitu ya, supaya higienis dan sebagainya. Ini penting. Jadi tetap perlu ada yang menyampaikan. Nah, ini bagi tugas, jangan satu orang borong semuanya, gitu. Supaya kita juga ambil bagian di dalamnya, di dalam pelayanan kita ini menjadi pelayanan yang bersama, bukan pelayanan nanti punya kita A saja, B saja, C saja, tapi semua terlibat dan kita membawa nama FPKB, gitu Pak Ketua ya. Siap. Oke. Nanti kita lihat dari susunan acaranya nanti ya. Kita lihat susunan acara Kak Angel, kita kasih masukan mungkin detail-detailnya ya. Yes, betul. Siap. Berarti berdoa, kita harus yel-yel sih yang belum kita bikin sih. Ini harus kita bikin yel-yelnya kita sih. Yel-yelnya kita yang memang untuk anak-anak gitu ya. Bukan yel-yelnya kita sih, yel-yelnya anak-anak gitu ya. Iya. Bersama kita gitu. Siap. Oke. Jadi mohon maaf ya, terkait usia tadi kalau 9 10 sampai 18 ya. Ya, kalau 9 tahun itu bukan persoalan masalah badan, tapi
analisa, kemampuan analisis, menganalisanya. Dia pasti oke lah, dia besar badannya, usianya cukup, dia bisa menyesuaikan. Tetapi berdasarkan perkembangan otak dan kognitif, kita bicara dari dalam taksonomi cara berpikir dan tingkatan berpikir. Usia 9 tahun, 10 tahun dengan usia 12 tahun, 13 tahun dengan usia kita juga berbeda kan, Pak? Betul. Nah, ini jadi jangan sampai jadi hanya sekedar having fun. Itu yang menjadi pokok agar mereka mampu menganalisis bahwa ini benar-benar menjadi satu momentum, ini bermanfaat bagi kita, gitu Pak. Dan ini juga kalau bisa diajarkan bukan cuma bikin label saja, jualan di gawai. Kalau bisa nanti mereka diajarkan jualan di online shop. Betul. Nah, ya jadi panjang. Jadi bukan udah selesai ngajarin, selesai sudah gitu. Ya kita masih punya tanggung jawab gitu. Kamu bisa jualan di online shop loh gitu, ya. Setuju. Ya, ini siapa yang ahli online shop ya silahkan nih, Kak Angel ahli online shop ya boleh ngajarin gitu ya. Ya pakai akun papa mamanya kan boleh-boleh aja, nggak apa-apa ya kan. Betul. Kita ajarin bikin akun juga boleh, cuma ada usia sih mungkin ya. Tapi nggak apa-apa. Kita coba. Usianya atau kita bikin PKB online shop juga boleh, anak-anak yang jualan di situ. Siap. Yang beli kita juga nanti ya. Iya. Ya itu dulu Pak Ketua. Mungkin nanti kita akan sambung lagi lewat WA Group dan lewat jumpa-jumpa kita berikutnya. Terima kasih banyak. Oke. Makasih banyak Pak Adi, kasih masukan terus ya. Makasih Pak. Yuk, malam Pak. Saya akhiri rekamannya terlebih dahulu. Selamat malam Pak Ketua.